Maulana, apakah sejauh ini sudah ada dialog terkait wacana atau kekhawatiran kenaikan PPN 12% ini? Sampai saat ini kita belum mengadakan dialog langsung ya masalah kenaikan PPN ini, namun kita sudah berdiskusi juga dengan pemerintah melalui Kementerian Pariwisata apa-apa saja yang menjadi tantangan di sektor pariwisata, khususnya di industri pariwisata, di bisnis pariwisata itu yang menjadi berpotensi menghambat perkembangan pariwisata atau kelangsungan pariwisata itu sendiri. Jadi PPN adalah salah satunya, termasuk juga efisiensi yang dilakukan pemerintah juga menjadi salah satu ini, dan berbagai permasalahan regulasi juga yang menjadi beban atau high cost dari sisi perizinan berusaha. Jadi kita membahas itu langsung bersama pemerintah melalui Kementerian Pariwisata. Baik, Pak Maulana, bagaimana kenaikan PPN ini dapat mempengaruhi daya saing Indonesia di sektor pariwisata dibandingkan negara-negara tetangga? Ini juga menjadi menarik, itu daya saing itu juga terkait, apalagi kita menghadapi situasi yang ada saat ini ya, persaingan di negara-negara ASEAN. Jadi satu adalah dari sisi daya saing di domestik sendiri, bagaimana kita mendorong akan adanya berwisata di Indonesia saja. Ini jadi salah satu hal yang sebenarnya sudah menjadi isu ya, dari era pemerintah sebelumnya. Tadi saya sudah singgung masalah harga tiket yang membuat ketertarikan masyarakat Indonesia sendiri untuk berpergian atau bertraveling ke luar dari Indonesia itu juga menjadi meningkat. Karena apa? Tadi harga PPN itu mempengaruhi harga tiket, sudah pasti itu. Nah, sebelum kita menaikkan dalam kondisi sekarang 11% saja, itu masih menjadi isu. Apalagi nanti kalau kita bicara meningkat lagi tambah 1%. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, tentu kalau kita bicara terhadap inbound market ya, market yang asing datang ke Indonesia, itu tentu korelasinya juga cukup banyak. Bukan hanya tiket pesawat, namun juga bagaimana the whole paketnya daripada produk pariwisata ini tentu akan berkompetisi dengan negara-negara yang ada di ASEAN. Seperti yang kalau kita lihat sekarang, juaranya Wisman-nya itu adalah Thailand nomor satu kan, yang menjadi yang juga cukup baik dalam recovery negaranya untuk mendatangkan Wisman pasca daripada COVID itu sendiri. Yang kedua adalah Malaysia. Nah, tentu Indonesia yang sebenarnya sekarang posisinya berada di peringkat kelima bahkan setelah Vietnam ya, di bawah Vietnam, itu tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, bagaimana mengembalikan jumlah wisman dan juga bagaimana bersaing, memiliki daya saing terhadap negara-negara ASEAN tadi. Ini yang paling penting, karena kita jangan cukup puas dengan travel index yang meningkat ke peringkat 22, tapi dari sisi market ini sangat penting, karena market itu akan membuka peluang untuk peningkatan devisa dan juga membuka lapangan kerja. Baik. Ini jadi hal penting yang harus diukur oleh pemerintah nantinya. Gitu. Baik, adakah rekomendasi kebijakan terkait wacana ini dari PHRI, Pak? Ataukah memang ada kebijakan insentif pajak yang sekiranya diperlukan untuk industri ini? Tentu kalau dari sisi kami berharap ada kenaikan PPN ini sebaiknya ditunda ya, karena kondisi daya beli masyarakat itu saat ini sedang terganggu, dan dinamika ekonomi juga masih panjang perjalanannya ke depan. Dan kemudian itu satu. Yang kedua juga salah satunya adalah melakukan evaluasi terhadap permasalahan perizinan berusaha yang juga meningkat, Mbak. Nah, ini tentu kondisi-kondisi yang kita selalu dorong ke pemerintah untuk dilihat agar kita bisa juga ikut berkontribusi untuk meningkatkan kembali sektor pariwisatanya dan bersaing di negara-negara ASEAN dan negara lainnya.